Selamat datang di Podcasti. Kali ini kita sudah bersama dengan alumni Sekolah Vokasi UGM, Mas Fadil Fajri, alumni dari D3 Teknik Elektro Sekolah Vokasi UGM, yang saat ini live langsung dari Arab Saudi. Oke, selamat datang Mas Fadil. Oke, Selamat selamat siang, gimana kabarnya? selamat datang Kak. Saya baik. Kalau di sini masih Oke. pagi sih, kalau di Arab masih Oh, pagi. pagi ya. Ya, Oke, Mas pagi. Fadil. Hari ini live langsung record video ini di Arab Saudi. Mungkin Mas Fadil bisa ceritakan dulu. Mas Fadil ini alumni dari Teknik Elektro Sekolah Vokasi UGM angkatan 2014 dan mungkin bisa Ah, diceritakan dulu, boleh perkenalan dulu. oke, jadi perkenalkan nama saya Fadil Fajri ya. Biasa dipanggil Fadil. Saya lulusan Teknik Elektro. Kalau sekarang mungkin namanya udah ganti ya, tapi waktu saya masih Teknik Elektro D3, saya masuk September 2014 dan lulus wisuda Februari 2018. Tapi kalau yudisiumnya sekitar bulan November kalau nggak salah, Kak, 2017. Oke. Oke, Mas Fadil jadi alumni D3 Teknik Elektro, kemudian saat ini bekerja di eh, Penhill, Pine Hill. Penhill, Penhill Penhill. Arabia Food Limited ya, sebagai Ah, technical foreman Arab ah, Saudi. Nah, mungkin Mas Fadil boleh cerita dulu waktu kuliah itu gimana perkembangannya dari kuliah D3 lulus terus sampai akhirnya sekarang bisa bekerja di penempatan di Arab Saudi. Mungkin boleh cerita dulu. oke, baik. Jadi saya masuk di sini ini kan sebagai mungkin kalau perusahaan-perusahaan lain ada juga ya Pak jalur rekrutnya MT ya. Nah, saya termasuk yang MT ya atau manajemen train. Itu memang kalau kita sebut itu sebagai apa ya, kaderisasi atau untuk regenerasi untuk para senior-senior untuk menjadi leader. Oke, Jadi emang rekrutmennya agak berbeda ya untuk staf oke. biasa. Jadi saya lebih kayak di sini MT, kemudian apa Kak Mungkin tadi, nah belum karena sebelum ah, sampai ke situ, ah, Kak. nanti ada hubungannya nih. Jadi Kak, Oke, baik. karena ini MT ya, jadi nanti yang dilihat itu dari sisi organisasinya, kemudian di sisi akademiknya, maka itu akan Oke. berhubungan dengan Oh, persyaratan-persyaratan tersebut gitu. Jadi karena saya ketika saya kuliah saya nggak aktif banget sih, cuma ikut organisasi, saya dulu ikut di keluarga muslim ya, Departemen Teknik oke. Elektro, Ya. cukup aktif di sana. Kemudian saya juga aktif eee, di beberapa kegiatan ya, saya cukup aktif di lomba dulu waktu itu. Saya pernah sampai finalis ya, waktu itu saya finalis di PIMNAS di Makassar Oh, tahun 2017. Jadi mungkin ya. itu salah satu yang dipertimbangkan oleh HR ya ketika merekrut saya, mungkin itu salah satunya ya. Eee Ya. Apa ya, karena cukup akademiknya cukup bagus, kemudian Oke. ada pengalaman organisasi, mungkin itu sih, Kak. Oke. Sebelum itu mungkin sebelum kerja di Penhill ini, Mas Fadil sudah pernah bekerja di tempat lain sebelumnya? Oke, jadi, selama saya wawancara di sini tahapannya cukup panjang ya. Yang sering ditanyakan adalah terkait pengalaman kerja juga ya. Nah, saya kebetulan waktu itu saya, pernah magang atau, apa ya, kerja praktik ya, KP Ya, ya. praktek. Itu Mm-mm. cukup jadi modal penting saya ya. Jadi saya gimana mengemasnya itu sebagai sesuatu yang menjual diri saya. Saya waktu itu ceritakan pengalaman kerja saya, atau kerja praktik saya di, PT Lentera Bumi Nusantara ya, itu di Mm. Tasikmalaya, itu yang bergerak di bidang energi. Jadi saya sampaikan walaupun itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang saya kerjakan sekarang ya. Maksudnya walaupun sama-sama teknik cuma beda bidang aja. Ya, Cuma itu jadi modal penting bagi saya ya, untuk punya ya. pengalaman kerja seperti itu, Kak. Oke, jadi kalau boleh saya review, Mas Fadil ini dulu adalah alumni D3 Sekolah Vokasi UGM, Prodi Teknik Oh, Elektro. Kemudian setelah lulus di D3, Mas Fadil sempat melanjutkan studi lanjut ya. betul betul betul, Kak. Ya, sempat melanjutkan studi lanjut
D4 atau sarjana terapan di luar kampus UGM karena saat itu belum ada program untuk transfer ke Betul. D4. Jadi saat Waktu itu itu iya, betul, Kak. Jadi waktu itu belum ada D4, belum buka ya. Jadi saya lanjut, oke, bukan D4 sih saya S1, ikut S1. dapatnya S1. Oke, Oh, jadi Mas Fadil setelah lulus D3 tahun 2018, betul ya? iya betul. Lulus 2018 itu langsung memutuskan untuk melanjutkan studi S1. Oke. Kemudian setelah lulus tahun 2000 berapa lulus S1-nya 2020 ya, Mas? 2022 saya. Oh, 2022 lulus Ya, S1, kemudian langsung mendaftar ada lowongan mhm. pekerjaan, langsung tertulis PT Penhil gitu ya? Dulu lewatnya Indofood, Kak. Jadi Indofood baru nanti, ditempatin di sini. Tapi udah Oh, tahu kalau jadi mau ditempatin di luar negeri, cuma lewat Indofood. oh gitu. Di awal mendaftar itu sudah tahu kalau akan ditempatkan di luar negeri. Iya, karena pas interview kamu pasti ditanya, saya ditanya, mestinya saya ditanya, "Kamu udah siap, kalau gini gini gini?" Nah, jadi Oh udah tahu gitu. kos Jadi baik. Jadi Mas Fadil melihat ada lowongan di PT Indofood itu melalui mana Mas kalau boleh tahu dapat informasi lowongannya? saya dapat lowongan di, SCC ya, SCC, SCC, Career SCC Center di UGM. UGM. Oke. Iya, Jadi beberapa Mas teman saya yang seangkatan juga ada yang dari SCC, ada yang dari Job Street. Job Street, oke. Kebetulan saya dari SCC. SCC sih. Iya, SCC, SCC. oke. Jadi Mas Fadil setelah lulus mendapat informasi lowongan pekerjaan melalui Career Center di UGM, kemudian mendaftar dan akhirnya langsung diterima. Atau mungkin boleh diceritakan tahapan seleksinya dulu, Mas? Untuk tahapan seleksinya cukup panjang ya, 6 bulan kalau saya nggak salah ya. Oke. Saya juga agak lupa sih, ada interview, ada technical interview, ada tesnya Mm, juga, saya agak lupa yang, seingat saya 6 bulanan. Nah itu saya daftar dari SCC UGM, nanti oke. ada pertama dari pihak Indonesianya sendiri sih, belum langsung dari user yang di Arab Saudi, itu nanti terakhir-terakhir. Mm-mm. Jadi Indonesia ditanya, pengalaman seperti apa, kemudian latar belakang seperti apa, itu ditanya-tanya, kemudian saya masuk terus tuh, lolos terus, sampai Ya. akhirnya keterima. Nah itu prosesnya cukup panjang sih, cukup panjang. Oke. Itu sudah tahu kalau penempatannya di Arab Saudi atau hanya luar negeri tapi nggak tahu di mana? Sebenarnya ini, saya waktu itu kan, ini agak lucu juga sih ya. Iya, Jadi karena gimana? waktu itu saya, baru lulus, jadi saya banyak sebar, CV saya, pokoknya saya sebar aja. Oke. Saya nggak tahu kalau Oke. itu yang nyangkut itu yang keterima di luar negeri. Nah itu saya tahunya Oke. pas interview. Oke. Jadi saya Baru bilang iya tahu. aja, Oh, saya bilang, "Ya oke siap siap," gitu. oh gitu. Jadi Ah rezekinya ya nyebar nyebar heeh. CV ternyata Tapi rezekinya. sebenarnya ini Kak, saya ini kasih tip aja ya. Jadi di SCC UGM ini sebenarnya aplikasinya cukup bagus ya, cukup bagus. Saya Oke. beberapa kali dapat panggilan. Nah, Oke. tapi syaratnya adalah kuncinya di situ adalah yang pertama kita harus, isi, apa ya, di situ kan banyak yang harus kita isi. Pengalaman, kemudian ada prestasi dan lain-lain, itu kita isi semua. Kalau bisa Hmm. isilah selengkap-lengkapnya. Oke. Nanti Oke. insya Allah lebih, apa ya, user itu lebih, apa ya, tertarik lah ya, lebih tertarik Oke. dibanding dengan yang isinya, sekedarnya gitu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang isi sekedarnya. Nah, saya isi lengkap gitu. Oke. Selengkap-lengkapnya gitu, sedetail-detailnya juga di bagian deskripsi, apalagi yang deskripsi nih yang paling atas, Mm-mm. itu kan yang singkat kan, Baik. ya harus 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 ini sih, harus bagus. Lengkap dan detail. Dan juga LinkedIn saya juga lengkap, kebetulan saya isi Hmm. portofolio di LinkedIn juga lengkap, jadi Oke. orang mudah cari saya gitu. Ya, ini sebuah tips dari Mas Fadil Fajri untuk teman-teman alumni atau mungkin mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan sebagai job seeker begitu ya. Ini ada tips Iya untuk betul, melengkapi informasi selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, tidak hanya mhm, sekedar asal isi tapi benar-benar diniati begitu iya ya, yang lengkap dan jelas dan sesuai dengan apa yang ada di diri kita begitu. iya, kadang-kadang saya lihat kan yang di bawah nama itu kalau di LinkedIn atau di CC itu kan malah diisi motivasi kita gitu kan, itu sebenarnya nggak perlu, Iya, itu diisi dengan oke. keahlian kita, misalkan electrical engineer atau apa. Karena Mm-mm. orang, user itu nge nge apa ya, searching-nya itu gitu ya, ngekliknya itu gitu. Kita search, electrical engineer atau apa, nanti muncul nama kita gitu. Jangan yang diisi yang Oke. terkadang tuh ada yang diisi kayak motivasi-motivasi apa gitu kan.
Maksudnya Ya, lebih kayak quotes quotes gitu. gitu. Ya, Ya, kayak nggak quotes perlu gitu. ya Jadi itu sepertinya. sebenarnya tuh bukan nggak perlu sih ya, nggak apa-apa, cuma kurang tepat aja sih kalau menurut saya. Oke, Justru itu di, oke. apa ya, di situ tempat branding kita, jadi diisi dengan yang sesuai dengan, keahlian yang dari kita. Misalkan kita, mechanical engineer atau electrical Oke. engineer atau akuntan dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Ini ada tips dari Mas Fadil Fajri. Oke, lebih lanjut Mas Fadil, jadi tadi sudah menjalani proses rekrutmen yang cukup panjang begitu, sekitar 6 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Kemudian akhirnya Mas Fadil eh, dinyatakan lolos begitu sebagai technical foreman ya, technician Iya, foreman. Hmm, technician itu foreman. eh jadi awalnya Mas Fadil di Indonesia dulu di kota apa mungkin boleh disampaikan? Kalau di Indonesia di Cikarang, Bekasi. Di Cikarang selama Ah, 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, kemudian langsung dikirim ke Arab begitu atau betul. bagaimana? Boleh diceritakan Ya mungkin betul. di Cikarang itu Di melakukan apa saja dan bagaimana prosesnya sampai eh, tiba di Arab begitu? ya setelah jadi proses 6 bulan ini saya lewati dengan ini ya, pokoknya penuh dengan perjuangan. Maksudnya gini, selama 6 bulan itu saya nggak nunggu, jadi banyak sekali saya panggilan ya, panggilan saya, mana sih yang menurut saya yang terbaik itu yang saya ambil itu. Dia ada ke Surabaya, saya beberapa kali ke Semarang, yaitu dari SCC, kemudian dari Jobstreet, LinkedIn, saya sebar gitu. Kalau yang dapat panggilan dan itu memungkinkan dan sesuai dengan, latar belakang saya biasanya ambil gitu. Nah, selama 6 bulan itu saya juga seperti itu gitu, ke sana kemari. Kemudian, eee, dari 6 bulan itu saya lewati satu demi satu gitu. Sebenarnya saya waktu itu depending ya, depending nggak tahu kenapa, kemudian dipanggil lagi. Nah, mungkin udah rezekinya kali ya. Jadi, sampai, waktu itu bulan September kalau nggak salah saya berangkat dari Jogja ya, saya base camp-nya di Jogja waktu itu. Jadi saya kenapa di Jogja, saya sebenarnya aslinya dari Kebumen, Kak, dari Kebumen, tapi saya lebih walaupun saya udah lulus, tapi saya lebih suka di Jogja, karena di Jogja ini, kalau di rumah mungkin kita lebih santai-santai gitu ya. Di Jogja kita lebih produktif gitu, lebih sering, buka portal, eee, job, kemudian buka LinkedIn, kemudian sebar CV. Jadi saya dari Jogja, kemudian berangkat ke Bekasi. Itu bulan September, di sana saya pendidikan ya, atau masa OJT ya, kalau bahasa kita OJT, on the job training. Kemudian di sana kurang lebih 5 bulan lah, 4 sampai 5 bulan di Indofood. Indofood, eee, tempatnya di Cikarang, cuma namanya Cibitung ya, di Bekasi. Jadi Indofood Cibitung termasuk, perusahaan yang cukup besar ya, kalau di Indonesia Cibitung ini cukup besar, karena dia pabrik plant-nya ada 3, cukup besar, dan dia ada produk untuk lokal dan untuk ekspornya juga ada. Jadi di sini saya, eee, istilahnya belajar lah ya, belajar sebelum nanti ditempatkan di Arab Saudi, seperti itu, Oke, Kak. jadi selama di Cikarang atau di Indonesia itu mempersiapkan eh, ya persiapan untuk bisa nanti bekerja di Arab Saudi begitu. Tapi Kemudian sebenarnya ini, Kak, gimana? sebenarnya, saya belum permanen ya di Arab Saudi karena, Oke. eee, kalau di sini kan kita di bawah naungan SAWAS ya, SAWAS Group. Mm-mm. Penhil Mm-mm. ini adalah cabangnya di bawah naungan SAWAS Group yang di Arab Saudi. Nah, jadi Oke. bakal kemungkinan bisa keluar dari Arab, mungkin ke, Turki, Mesir, jadi masih banyak Oke. peluang yang lain gitu, seperti itu. Jadi karena kontrak saya kan saya harus siap ditempatkan di mana saja ya, jadi, Oke. seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Jadi Mas Fadil, dimanapun nanti ditempatkan, semoga selalu aman, Iya, kemudian juga happy terus dan bisa heeh. selalu berkontribusi atau mungkin bisa bersinergi dengan sekolah vokasi dan keluarga alumni sekolah vokasi UGM khususnya. Oke, Mas Fadil, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang Penhil ini perusahaan tentang apa dan Mas Fadil bekerja sebagai apa, melakukan apa, ini bisa diceritakan? Oke, jadi saya kerja di Penhil ya. Penhil ini, eee,
istilahnya adalah Indomie-nya Arab Saudi ya, Indomie Arab Saudi. Nanti di tempat lain namanya mungkin beda lagi, tapi intinya ini adalah produknya Indomie. Produknya adalah mie instan, khususnya Indomie. Nah, di sini saya kerja sebagai technical foreman. Technical foreman itu di bawah supervisor ya, di bawah supervisor langsung. Kebetulan saya kerjanya di teknik ya, departemen teknik. Jadi saya bikin report, kemudian saya bikin maintenance, jadwal maintenance, karena mesin kita cukup banyak, jadi kita harus bisa maintenance mesin dengan baik. Nah, sebenarnya secara nggak langsung banyak sekali ilmu yang diaplikasikan ketika kuliah ya, khususnya di elektrikalnya karena saya bidang electrical, jadi itu banyak yang saya aplikasi, misalnya yang dulu kuliah, jadi di sini lebih gampang lah untuk penyelesaiannya. Mungkin yang mekanik ini karena di sini mesinnya ada elektrikalnya, ada mekaniknya. Mungkin yang mekanik ini yang perlu saya pelajari lebih lagi. Tapi untuk elektrikal, karena sudah punya bekal ya, jadi lebih mudah adaptasinya seperti itu, Kak. Jadi di sini seperti itu, melakukan maintenance, melakukan reporting, kemudian troubleshooting ketika ada mesin yang rusak, menganalisis apa saja, misalkan ada downtime, kita analisis, kita breakdown apa penyebabnya dan lain-lain seperti itu, Kak. Oke, jadi itu tadi yang sudah dilakukan Mas Fadil di tempat kerjanya. Jadi kurang lebih sudah 3 bulan, 4 bulan ya di Arab. Ya betul. Ada kendala bahasa atau mungkin ada culture shock atau apa, mungkin boleh diceritakan Mas Fadil? Oke, baik. Jadi uh, di Penhill di Arab Saudi ini ada dua ya. Pertama itu di Jeddah, kemudian yang Oke, satu di Damam. Saya kebetulan di Damam. Nah, Damam ini oke. dekat dengan Bahrain, dekat dengan Hmm, Bahrain. Nah, di sini cuacanya cukup ekstrim sebenarnya, ekstrim atau dibilang panas lah, panas. Tapi kalau musim dingin, dingin. Sekarang masih musim panas, jadi cukup panas. Kalau siang hari di luar mungkin bisa sampai 49, 49, 50. Tapi karena kita hmm, aktivitasnya di dalam, jadi kita cukup apa ya, nggak bersentuhan langsung lah dengan sinar matahari. Cuma di dalam ya AC itu AC harus AC terus. Nah, itu oke. kendala kita ya. Jadi mungkin cuaca. Yang kedua apa ya? Bahasa juga Makanan, ya. bahasa. Bahasa di sini adalah bahasa Arab ya. Bahasa utamanya bahasa Arab. Cuma bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah ini adalah bahasa apa ya, bahasa percakapan, bahasa pasar lah istilah kita ya, bahasa pasar. Jadi beda sama bahasa resmi ya, bahasa resmi atau bahasa formalnya Arab Saudi itu beda. Jadi agak berbeda. Jadi saya di sini juga belajar bahasa ya, Arab. Mungkin dominannya bahasa Arab ya. Tapi kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris, kadang-kadang juga pakai bahasa Indonesia karena ada beberapa ya cukuplah orang Indonesia di sini. Operator-operator, kemudian senior-senior juga ada dari Indonesia Hmm, karena ini dari Indofood, maksudnya ada hubungannya sama Indofood, jadi ada yang dari Indonesia juga ada seperti itu, Kak. oke. Tapi Kalau ya, ya, ya itu tadi, cuma ya itu apa, bahasa utama kita adalah bahasa Arab, bahasa oke, Inggris itu. oke, baik, Mas Fadil. Kalau ini Mas di sana apakah juga terhubung dengan teman-teman keagama gitu? Sudah berkontak atau belum atau bagaimana mungkin? Iya, mungkin karena saya masih baru ya, mungkin saya belum dapat info itu ya. Mungkin nanti saya coba kontak Ya, teman-teman ya, kagama seperti itu. ya sepertinya perlu juga ya untuk bergabung dengan Ah, komunitas keagama karena pasti tentu juga ada di sana rekan-rekan keagama. Oke, Mas Fadil tadi sudah cerita terkait ada bahasa dan culture shock gitu ya. Kalau misal Mas Fadil mau memberikan tips begitu untuk adik-adik mahasiswa baru mungkin atau mungkin juga mahasiswa yang sudah eh, di tingkat akhir mau menuju apa mencari pekerjaan, mungkin boleh kasih tips gimana sih tipsnya, mungkin barangkali ada adik-adik di sini yang juga mengikuti jejak Kak Fadil untuk bisa kerja di luar negeri. Boleh dikasih tipsnya? oke. Jadi kalau tantangan kita ya ini yang kerja di luar negeri sih, atau overseas ya. Jadi sebenarnya bukan masalah
apa ya, lebih ke masalah diri kita sendiri. Jadi, lebih ke apa ya, motivasi sih, motivasi mental ya, itu yang paling penting sih. Ketika kita mentalnya sudah kuat, maka kita, akan apa ya, akan mudah beradaptasi. Karena Oke, tantangan di sini tuh sebenarnya lebih ke apa itu, kangen rumah itu yang jadi mungkin kendala teman-teman yang lain juga. Itu yang jadi, gimana sih caranya kita itu bisa survive di sini gitu, meskipun jauh gitu. Nah, itu salah satunya kita harus mempersiapkan diri, mental kita harus siap sejak awal gitu. Sejak oke. awal jadi jangan, apa ya, ketika sudah memutuskan kerja di luar negeri jauh ya dilanjutin aja, Siap. maksudnya jangan, Mm-mm. apa ya, berubah pikiran di tengah-tengah jalan itu sayang sekali ya. Sayang waktunya juga, sayang tenaganya juga. Jadi emang harus benar-benar mantap sih kalau saya sendiri harus benar-benar mantap ketika sudah memutuskan kerja di luar negeri, ya udah, kita putuskan, kita bikin plan, "Oh berapa lama nih kita harus di luar negeri nih, gimana caranya kita menabung dan lain-lain ya, biar Iya. kita, nggak buang-buang energi, waktu ya." Jadi udah benar-benar mantap gitu. Itu Oke, harus, dimantapkan dulu ketika mau memutuskan itu, Kak. Jadi seperti itu sih. Kalau kayak oke. lulusan UGM saya rasa, secara soft skill kemudian secara lain-lain itu bisa mengikutin lah. Tapi ini Ya. yang paling penting adalah, mental kita sih, mental itu yang paling penting sih. Oke. Oke, ini tadi ada tips ya dari Mas Fadil, harus mantap kalau memang sudah niat ya Ya, harus dilanjutkan, harus kuat motivasinya. heeh, betul, Oke, Kak. kalau ini Mas Fadil, apa ya? Mungkin saya mau tanya, Mas Fadil mau memberikan pesan kesannya selama dulu kuliah di Sekolah Vokasi UGM sampai sekarang sudah jadi alumni dan sudah bisa bekerja di luar negeri, sudah happy begitu ya, hidupnya eh, sudah enak gitu, mungkin mau memberikan kesan-kesan ke selama kuliah di Sekolah Vokasi UGM, atau mungkin memberikan pesannya kepada guru-guru, dosen, dan semuanya mungkin boleh disampaikan. Oke, baik, Kak. Jadi, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada dulu, dosen-dosen saya ya, dosen-dosen saya, kemudian ada para tendik juga, kemudian guru-guru saya juga. Jadi di sana banyak, kita di elektro sendiri saya sendiri banyak diajarin ya, diajarin untuk, eee, jadi banyak sekali pesan yang masih saya ingat ya dari, dosen-dosen saya ketika saya kuliah, yang membuat mungkin saya bisa sampai sekarang ini ya. Itu pesan-pesan itu masih menempel. Nah, buat, teman-teman atau adik-adik yang masih kuliah dan mau menapaki jenjang selanjutnya ya dipersiapkan dari sekarang. Salah satunya adalah, eee, saya yakin, sekarang, lowongan cari pekerjaan itu lebih mudah, tapi tantangannya juga ada karena serba online juga, jadi yang daftar jumlahnya makin meningkat. Misalkan Oke. di lowongan tertentu yang daftar, kita bisa meng-apply banyak lowongan, tapi tantangannya, jumlah yang mendaftar di situ juga makin banyak juga ya. Bagaimana kita, bisa menjadi orang-orang yang memang dibutuhkan user butuhkan. Nah, salah satunya dengan cara apa, dengan cara mengisi, portofolio kita, misalkan di LinkedIn ya, itu kita harus isi benar-benar ya, mungkin banyak teman-teman yang isinya itu nggak maksimal, banyak saya lihat ya, banyak nggak maksimal. Padahal itu, modal yang cukup besar LinkedIn, kemudian ICC ya, kalau UGM ada ICC, ICC itu, career center-nya UGM, di sana cukup bagus ya. Itu harus kita isi dengan, detail, bagus, tapi bukan berarti bohong ya, tapi ini, istilahnya gini, apa ya, mungkin banyak teman-teman yang kuliahnya juga, organisasinya nggak banyak atau apa, itu nggak masalah sebenarnya, yang penting kita bisa mengemasnya ya. Harus kita bisa mengemasnya dengan menarik mungkin. Saya juga sebenarnya, organisasi nggak banyak, cukup di tingkat departemen, kemudian saya juga KP di tempat perusahaan yang nggak orang tahu lah. Tapi ketika kita bisa mengemas, kemudian menjual di, portofolio kita, ya kita akan, masuk ke saringan itu gitu. Ketika kita disaring, kita pasti, masuk gitu. Makanya, eee, di LinkedIn kita gunakan, yang di bagian yang atas itu harus sesuai dengan
eee, background kita, misalkan electrical engineer itu harus ditulis. Kenapa? Karena ketika orang lain ketik electrical itu nama kita muncul. Nah, itu jangan diisi dengan quotes-quotes atau apalah, kalau itu saran dari saya sih. Kemudian buat teman-teman ya, saran saya sih ikut kegiatan kalau sekarang mungkin ada kayak kuliah merdeka atau apa ya, saya kurang mengikuti ya. Itu mungkin harus diikuti, kemudian KP ya, KP penting banget. Jadi jangan sampai teman-teman di teknik ini khususnya, teknik itu, KP-nya ini kalau bisa jangan di kampus sih, itu nilainya menurut saya kurang ya kalau di kampus ya. Karena ada beberapa, ya itu nggak masalah sebenarnya, cuma alangkah lebih baiknya KP di perusahaan. Kalau mungkin ada teman-teman yang KP di lab, itu nggak masalah, cuma, nanti nilainya akan, nilainya nggak maksimal menurut saya. Jadi kalau bisa KP di luar, di perusahaan apa gitu. Nah, di sana kita, bangun networking ya, bangun, kemudian apalagi ya, itu sih Kak dari saya. Oke, terima kasih. Menarik sekali yang disampaikan Mas Fadil ya, dan ini tentu juga penting untuk disimak adik-adik calon alumni begitu. Terima kasih sekali Mas Fadil sudah Tapi ini, sharing. Ya. terakhir ya Kak, jadi Oh, boleh? saya ini kan, lulusan UGM dan lulusan, Ahmad Dahlan ya. Ya, Jadi saya melihat dari 2 sisi ya. Yang pertama adalah oke, kita sebagai mahasiswa UGM tuh punya privilege sebenarnya. Benar, itu benar oke. saya akui, itu punya privilege. Jadi teman-teman harus bisa manfaatkan itu. Tapi bagi yang bukan UGM, saya, keterimanya di sini nih sebagai, kamus terakhir saya, Ahmad Dahlan. Jadi saya keterima juga bukan karena UGM saja, tapi karena Ahmad Dahlan. Jadi, penting saya tekankan kepada teman-teman, yang penting adalah, soft skill kita ya, skill kita ya. Skill kita itu penting banget. UGM, itu jadi nilai tambahan kita, tapi di luar itu skill nomor satu ya. Jadi saya dapat privilege UGM, tapi saya juga di-hire bukan karena UGM saja, tapi karena, soft skill saya, kemudian karena pengalaman, di bidang akademik dan non akademik saya, seperti itu, Kak. Oke. Oh, bagus sekali yang sudah disampaikan Mas Fadil ya. Jadi skill, apalagi untuk kita sebagai Iya, sivitas UGM, mahasiswa dan alumni ini sudah diberikan privilege, tentu kita harus maksimalkan dan pasti akan iya, bermanfaat kalau kita punya niat yang baik begitu ya Mas Fadil. Terima iya kasih betul, sekali Kak. Mas Fadil sudah berbagi, sudah membagikan informasi, ilmu dan juga inspirasinya kepada kita semua. Semoga nanti Mas Fadil dimanapun ditempatkan kerja selalu sukses dan Amin, amin. selalu bisa bermanfaat untuk uh, mahasiswa, alumni, UGM, Indonesia tentunya. Semoga selalu bisa mengharumkan nama alma mater juga. Terima kasih Mas Fadil. Sampai Terima jumpa kasih. di acara-acara selanjutnya. Sampai ketemu kembali. Semoga bisa bertemu di Indonesia lagi. Oke, terima kasih, Salam. Kak. Terima kasih Mas Fadil.